Halo Sobat Tombok Kangen, bertemu lagi dengan Tombok Kangen channel yang konsisten untuk mengupas budaya, seni, dan sejarah. Terima kasih telah setia untuk menonton, berkomentar, dan memberikan saran pada channel ini. Kali ini Sobat Tombok Kangen akan kami bawa jalan-jalan ke Jakarta untuk menonton pertunjukan wayang orang. Di tengah hiruk-pikuk dan modernisasi kota Jakarta, ternyata masih ada sebuah gedung yang di dalamnya terdapat pementasan kesenian wayang orang. Hal yang luar biasa dan patut kita apresiasi. Namanya adalah Gedung Wayang Orang Barata. Awal berdiri pada tahun 1963 dengan nama Wayang Wong Pancamurti. Sebagai kelompok seni yang bermarkas di Gedung Rialto Theater, saat ini gedung ini bernama Gedung Wayang Orang Barata di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Saat itu beberapa orang anggotanya sempat meninggalkan, namun ada sebagian yang memilih bertahan di gedung ini. Anggota yang masih bertahan inilah yang kemudian berinisiatif mencari cara agar pertunjukannya menarik sehingga banyak penontonnya. Mereka mengajak gabung sutradara ternama pada saat itu yang bernama Djaduk Jayakusuma. Untuk mengenang jasa dan pengorbanannya, kemudian saat ini patung Djaduk Jayakusuma dipasang di lobi depan Gedung Wayang Orang Barata. Kerjasama dengan Djaduk Jayakusuma menghasilkan pementasan wayang orang dengan judul Bima Krodo pada tahun 1967. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1972, Wayang Orang Barata resmi berdiri sebagai sebuah paguyuban sampai dengan saat ini. Paguyuban ini saat ini memiliki lebih dari 100 penari, pengrawit, dan juga sinden dari berbagai kelompok usia, serta rutin setiap akhir pekan atau malam minggu mengadakan pementasan. Gedung ini terakhir direnovasi pada tahun 2022 yang saat itu Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Bapak Anies Baswedan. Fasilitas yang berada di gedung ini sampai sekarang masih terawat dengan baik. Selain itu, tata cahaya dan tata suara juga masih sangat layak untuk menunjang pementasan. Panggung megah dalam gedung ini memiliki fasilitas layar running text yang berguna untuk menampilkan teks ketika para tokoh beradegan. Malam minggu kali ini, tanggal 24 Februari 2024, tim Tombok Kangen berkesempatan menonton pertunjukan wayang orang dengan judul Karno Tanding. Setelah mendapatkan tiket, kami masuk ke area pementasan. Namun, penonton dilarang untuk membawa makanan. Pertunjukan ini diperkirakan kurang lebih 2,5 jam. Pementasan dimulai pukul 8 malam. Mengamati sekeliling, penontonnya mayoritas adalah para orang tua. Dan penontonnya belum begitu banyak. Sambil menunggu pertunjukan dimulai, kami disuguhi dengan lagu-lagu Jawa. Adem begitu rasanya. Lakon kali ini adalah Karno Tanding. Dikisahkan Adipati Karno atau yang punya nama alias yaitu Surya Putra adalah anak dari Dewa Surya atau Dewa Matahari dengan ibu yang bernama Dewi Kunti. Dewi Kunti ini juga merupakan ibu dari para Pandawa. Sebelum melahirkan Pandawa, Kunti yang kala itu masih gadis mendapatkan suatu berkah sebagai hadiah budi baiknya. Kunti yang iseng berdoa meminta dan doanya terkabul. Kunti mendapatkan seorang anak bayi sebagai berkah matahari yang mewarisi kemampuan Dewa Surya. Bagaimana bisa seorang gadis yang belum menikah memiliki anak? Bagaimana tanggapan orang jika seorang putri kerajaan memiliki anak tanpa suami? Agar kehormatan keluarga kerajaan tetap terjaga, maka bayi Karna dibuang ke sungai. Untunglah seorang kusir kerajaan menemukan Karna dan merawatnya. Selama hidupnya, Karna selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif karena dia dianggap sebagai anak kusir yang merupakan kasta terendah walaupun kemampuannya di atas rata-rata para kesatria. Hanya Duryudana yang percaya dan mengagumi kemampuan Karna, bahkan dengan otoritas Duryudana sebagai Raja Ngastinapura karena dijadikan senopati yang merupakan kedudukan tertinggi seorang prajurit.
Karena hanya Duryudono, Raja Ngastinapura yang memberikan kedudukan, mengangkat derajatnya dan memberikan kesempatan bagi Karna untuk membuktikan kemampuannya, maka Karna bersedia menjadi senopati dan berperang menghadapi adiknya sendiri yaitu Arjuna. Alasannya adalah demi negara dan tanah airnya, walau akhirnya Karna gugur di tangan Arjuna yang dibantu dengan Krishna. Lakon ini bertemakan perjuangan menuntut hak demi tegaknya keadilan yang ada di dunia dan memiliki amanat jangan pernah menyerah dan putus asa dalam menuntut hak demi tegaknya keadilan yang ada di dunia. Karena sebagai salah satu lambang ketekunan serta perlawanan melawan diskriminasi atas keturunan hingga saat ini. Seperti pementasan wayang kulit, pementasan wayang orang ini juga terdapat goro-goro punokawan. Pementasannya menggunakan bahasa campuran dan ada running text yang mengalihkan bahasa sehingga semua kalangan bisa memahami kisah atau lakon yang ditampilkan di pertunjukan. Ayo kita nguri-uri budaya kita sendiri, jangan sampai budaya kita diakui oleh negara lain dan hilang ditelan modernisasi zaman. Demikian liputan dari tim Tombo Kangen Channel. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah.